Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Cantika Putri. Saya berasal dari Prodi Tasawuf Psikoterapi Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di dalam video ini saya akan membahas tentang kompensasi atas proses kerja, khususnya dalam konteks profesi terapis. Topik ini penting karena kompensasi tidak hanya berkaitan dengan gaji, tetapi juga mencerminkan bagaimana organisasi menghargai kontribusi tenaga kerja profesional di bidang terapi. Jadi mari simak videonya. Definisi kompensasi. Kompensasi sendiri adalah semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada organisasi. Dalam konteks profesi terapis, kompensasi mencakup gaji pokok, tunjangan, insentif, serta manfaat lainnya. Kompensasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan motivasi kerja, meningkatkan loyalitas, dan menjaga kualitas layanan terhadap klien ataupun pasien. Lalu selanjutnya ada klasifikasi kompensasi. Kompensasi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kompensasi langsung, yang merupakan kompensasi berbentuk uang dan diberikan secara langsung kepada karyawannya. Contoh, yang pertama gaji pokok atau honor per jam atau per sesi terapi. Lalu yang kedua, bonus atau insentif kinerja. Misalnya, jika terapis berhasil menangani target jumlah pasien atau mencapai tingkat kepuasan klien tertentu. Selanjutnya ada kompensasi tidak langsung, di mana kompensasi ini tidak diberikan dalam bentuk uang secara langsung, namun tetapi memiliki nilai besar bagi kesejahteraan karyawannya. Misalnya tunjangan profesi, lalu fasilitas kesehatan, dan waktu istirahat. Dalam dunia terapi, kedua jenis kompensasi ini sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara beban kerja emosional dan fisik dengan kesejahteraan pribadi terapis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat gaji atau upah. Di sini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kompensasi seorang terapis adalah: yang pertama, kualifikasi dan sertifikasi, di mana terapis yang memiliki sertifikasi tambahan atau spesialis tertentu cenderung mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi karena dianggap memiliki keahlian yang lebih mendalam. Yang kedua, ada pengalaman kerja. Semakin lama pengalaman, semakin besar pula nilai kompensasi yang bisa diterima. Terapis yang telah berpraktik selama bertahun-tahun dianggap lebih mampu menangani kasus yang kompleks. Yang ketiga, lokasi dan jenis lembaga. Tingkat gaji juga bergantung pada lokasi tempat kerja, misalnya kota besar versus daerah kecil, serta jenis institut, klinik swasta, rumah sakit, dan panti rehabilitas, dan lain-lain. Lalu yang keempat, beban kerja dan jam kerja, di mana terapis yang menangani lebih banyak sesi per minggu atau bekerja dalam shift panjang biasanya mendapatkan tambahan kompensasi baik berupa lembur maupun insentif khusus. Lalu yang terakhir, ada skala ekonomi organisasi, di mana organisasi besar cenderung mampu memberikan kompensasi yang lebih kompetitif dibanding lembaga kecil yang memiliki keterbatasan anggaran. Yang terakhir, ada pentingnya kompensasi dalam profesi terapis. Yang pertama ada menjaga keseimbangan profesional dan pribadi, di mana terapis bekerja dengan klien yang memiliki kebutuhan emosional, psikologis, atau fisik. Kompensasi yang memadai membantu menjaga keseimbangan kerja dan kesehatan mental terapis. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja, di mana kompensasi yang adil dapat meningkatkan motivasi kerja, mengurangi burnout, dan memperbaiki kualitas interaksi antara terapis dan pasien. Lalu, yang ketiga, mendorong pengembangan karir. Adanya
Insentif untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi bisa mempercepat kemajuan karir dan kompetensi terapis. Jadi, kesimpulannya, kompensasi dalam profesi terapis adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, di mana kompensasi ini tidak hanya berarti gaji, tetapi juga berbagai bentuk penghargaan dan pendukung yang diberikan kepada tenaga profesional. Struktur dan sistem kompensasi yang adil akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi para terapis, sekaligus berdampak positif pada layanan yang diberikan kepada pasien.